Zombie Apocalypse. Halo, jumpa lagi di channel BLO Bravo Office. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana hukum Bitcoin ya. Kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu Bitcoin ya. Karena Bitcoin sekarang lagi marak-maraknya dan lagi sangat bernilai sekali. Bahkan sampai pernah menyentuh di angka 1 Bitcoin itu adalah 1 miliar. Sangat harga yang fantastis dan sangat luar biasa. Tapi bagaimana Bitcoin dalam kacamata hukum Indonesia ya? Apakah Bitcoin diakui ataukah Bitcoin tidak diakui ya? Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu Bitcoin ya. Jadi Bitcoin ini adalah alat tukar digital atau disebut dengan cryptocurrency ya. Cryptocurrency itu alat digital online ya. Jadi dia tidak dikenal, ini suatu hal yang baru, tidak dikenal dalam rumus kamus bahasa Indonesia. Ini bukan mata uang, tapi ini alat tukar digital seperti itu. Jadi Bitcoin ini adalah bersifat decentralized. Apa itu decentralized? Decentralized ini negara tidak bisa intervensi terhadap alat tukar ini ya. Jadi bukan centralized tapi decentralized ya. Jadi tidak ada regulasi yang mengatur tentang Bitcoin dan negara tidak bisa intervensi dalam penukaran atau transaksi Bitcoin karena ini melalui peer to peer. Peer to peer ini adalah dari person ke personal ya. Dan dia lewat jalur digital ya, jalur online gitu, seperti itu kan. Nah, kalau kita bahas mengenal legalitas Bitcoin di Indonesia, BI menyatakan Bitcoin bukan alat pembayaran yang sah saat ini ya. BI sedang dalam proses perumusan mata uang digital yang disebut Central Bank Digital Currency. Gubernur Bank Indonesia BI Peri Warjio menegaskan bahwa mata uang kripto atau cryptocurrency seperti Bitcoin bukan alat pembayaran yang sah di Indonesia karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal itu ditegaskan menyusul dengan adanya fenomena mata uang kripto seperti Bitcoin yang harganya terus mengalami peningkatan, bahkan menembus angka setinggi 1 miliar, harga yang sangat fantastis. Sejak dari awal kami sudah ingatkan dan tegaskan, Bitcoin tidak boleh sebagai alat pembayaran, kata Gubernur BI ya. Demikian juga mata uang lainnya selain rupiah. Gubernur BI menjelaskan sesuai dengan Undang-Undang 1945 hanya ada rupiah sebagai mata uang di Indonesia sehingga seluruh alat pembayaran baik berbentuk koin, uang kertas dan uang digital harus menggunakan rupiah. Sebenarnya seperti apa legalitas Bitcoin di Indonesia? Dalam buku yang ditulis oleh Tim National Risk Assessment NRA, Bitcoin adalah salah satu bentuk New Payment Method (NPM) berupa virtual currency yang masih belum mendapat pengaturan yang jelas dan tegas, yang dalam penggunaannya sering dikaitkan untuk transaksi hasil suatu tindak pidana. Dalam penjelasan pasal 34 huruf A Peraturan Bank Indonesia tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan virtual currency adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara mining, pembelian atau transfer pembelian reward atau lain Bitcoin, Blackcoin, Dash, Dogecoin, Litecoin, Namecoin dan lain sebagainya. Tidak termasuk pengertian virtual currency adalah uang elektronik.
Kemudian pengertian uang menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Ada alat pembayaran yang sah, sedangkan yang dimaksud dengan mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan rupiah. Dari definisi uang di atas, dapat diartikan bahwa uang adalah suatu alat pembayaran dan ketika uang diterbitkan oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang, maka merupakan mata uang yang diakui di Indonesia menurut Undang-Undang Mata Uang adalah rupiah. Uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia. Prinsipnya berdasarkan pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Mata Uang. Rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang dan atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masih berkaitan dengan pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Mata Uang, pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Mata Uang menyatakan setiap orang yang tidak menggunakan rupiah dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang dan atau transaksi keuangan lainnya, bagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan pidana denda paling lama 200 juta rupiah. Terkait dengan Bitcoin ini, Bank Indonesia telah lama menyatakan bahwa dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang kemudian diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, Bank Indonesia menyatakan bahwa Bitcoin dan virtual currency lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Masyarakat dihimbau untuk berhati-hati terhadap Bitcoin dan virtual currency lainnya. Segala risiko terkait kepemilikan penggunaan Bitcoin ditanggung sendiri oleh pemilik atau pengguna Bitcoin dan virtual currency lainnya. Jadi Bitcoin tidak diatur di Indonesia. Bitcoin bersifat decentralized. Negara tidak bisa intervensi Bitcoin. Jadi transaksi Bitcoin itu adalah transaksi kepercayaan dan risiko transaksi Bitcoin ditanggung oleh masing-masing person, masing-masing pair seperti itu. Nah, terkait masalah ketika ada transaksi Bitcoin yang mengarah ke penipuan, maka tidak bisa dituntut. Ya, tidak bisa dituntut secara pidana karena undang-undang Bitcoin tidak ada, aturan Bitcoin tidak ada, Bitcoin tidak diatur di Indonesia, jadi tidak dapat dipidana terkait dengan transaksi Bitcoin. Makanya hati-hati untuk bermain Bitcoin atau koin-koin yang di bawah Bitcoin yang lahir setelah Bitcoin. Banyak koin-koin yang lahir setelah Bitcoin, itu hati-hati untuk bermain koin atau cryptocurrency tersebut karena tidak ada jaminan kepastian hukum dan keadilan hukum ketika kita merasa dirugikan terhadap transaksi Bitcoin. Oke, demikianlah penjelasan mengenai hukum Bitcoin, hukum transaksi Bitcoin. Jadi Bitcoin itu tidak diatur oleh negara dan resiko transaksi Bitcoin ditanggung sendiri. Demikian penjelasan dari BLO. Sampai jumpa. Salam Bravolu Office.